Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa PAL TV, apa kabarnya? Senang dian aku Bicek Kiki. Hari ini balik lagi di program acara Halo Palembang. Beragam informasi seputaran kota Palembang dan sekitarnya bakal dihadirkan untuk pemirsa PAL TV langsung dari narasumbernya. Pagi hari ini ada yang spesial pemirsa PAL TV. Kalau biasanya Bicek Kiki hadir dari studio PAL TV, kali ini sesuatu yang berbeda. Bicek Kiki sedang berada di Gria Agung. Nah, ini terkait dengan tema yang dibawa hari ini, yaitu 100 hari kerja pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Tentu pemirsa PAL TV sudah bisa nebak siapa narasumber kita hari ini? Ya, spesial Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, akan menjadi narasumber kita pagi hari ini. Dan hari ini Bicek Kiki akan ngajak pemirsa PAL TV ngikuti kegiatan beliau. Cak mana keseruannya? Payo peloi. Khawatir Pak, kalau di jalan nasional kita bikin satu arah, tiba-tiba nanti ada yang masuk dari kampung-kampung, kontraflow, ya Pak. Nanti akan Ini bonus saja, kan? siapa tuh? Oh yang nasi dulu pernah satu arah. Ini nggak dulu pernah dibuat debat. Karena ini tadinya yang main dia masih kan arah. Pemirsa PAL TV, kita sudah sampai di lokasi peninjauan di mana Bapak Haji Herman Deru saat ini lagi dikasih penjelasan nih dari pihak PUPR terkait dengan perkembangan pengerjaan jalan tol ini. Jadi di sini adalah pintu exitnya Wage, di mana Wage kita lihat lagi nih perkembangan demi perkembangan juga. Nanti Bapak Haji Herman Deru juga akan mungkin melihat lokasinya secara langsung, karena memang posisi sekarang ini memang matahari luar biasa panasnya, tapi kita juga perkembangannya saat ini sedang dijelaskan terlebih dahulu. Karena lahan. Ada yang 5 kilo itu yang ada sengketa, tapi konstruksi sudah jadi. Ya. Ayo, kita nanti seputaran di area penjelasannya. Nah, ini pemirsa, kemungkinan kita akan meloi perjalanan Bapak Gubernur menyelusuri jalan tol ini sampai dengan Pulau Rimau, tadi informasi dari PUPR ya. Jadi kita langsung menuju ke mobil lagi. Kita ikuti perjalanan seperti apa perkembangan dari jalan tol ini. Sekarang kita lewatkan di yang hijau muda ini. Ini yang jalan kabupaten. Ya, betul Pak. Ini yang jalan kabupaten. Ini kalau di fotonya ini seperti ini Pak. Biasanya Ini. ya betul Pak. Jalan ini. Memang kondisi saat ini masih masa konstruksi Pak. Yang sudah jadi full bisa layak dipakai sebetulnya sampai. Nah pemirsa PAL TV, kita sudah lanjut ke area selanjutnya, ini sudah sampai di area selanjutnya maksud Bicek Kiki. Jadi di sini kita bisa juga Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru saat ini lagi dapat penjelasan dari pihak terkait mengenai bagaimana fungsional area ini KG pada saat berlaku atau difungsikan ya. Nah ini adalah rest area di mana jalan tol ini begitu sudah digunakan. Ini salah satu tempat pemberhentian atau tempat istirahat bagi kendaraan-kendaraan yang melalui tol ini. Nah, jadi kita saksikan di situ ada sketch yang sedang dijelaskan kepada Bapak Herman Deru. Ini yang jalan kabupaten. Ya, betul Pak. Ini yang jalan kabupaten. Ini kalau di fotonya ini seperti ini Pak. Biasanya Ini. ya betul Pak.
Memang kondisi saat ini masih masa konstruksi Pak. Yang sudah jadi full bisa layak dipakai sebetulnya sampai dengan STA 92 Pak. Di 92 sampai 95 kondisinya nanti masih tanah Pak. Tapi ini Nanti dilalui pemudi ya? ya nanti kita ada LC temporer sepanjang 3 kilo Pak. Jadi Iya, pekerjaannya ada perkerasannya. Ada peralatan yang nunggu juga ya? Ya siap Pak, seperti itu Pak. Jadi ini gambarannya kalau untuk jalur fungsional ini dari Rengas kita masuk ke jalur sebelah kanan sepanjang lebih kurang 27 kilo itu sudah mantap. Terus sepanjang 3,3 km nanti temporer untuk arus budi dan balik. Dan kita satu jalur Pak hanya Pak. Maksud kami kalau pada saat Waktu arus mudik dia ke Jambi. dari ya betul Pak, dari Palembang menuju Pangkalan Balai bisa masuk Waktu arus balik dia arus balik dari Pangkalan Balai menuju ke Palembang satu arah. Jadi seperti itu. Artinya yang masih tanah dari 27 kilo ya? Sekitar 3,3 kilo Pak. Ya, dari 27 kilo total. Dari 33 Dari kilo 33. sekitar 3,3 kilo masih tanah. Masih ada sementara, ya? tapi sudah diperkeras. Nanti mungkin kalau Bapak berkenan melihat ke 95 nanti bisa melihat kondisi yang seperti ini. Palembang mana ini Palembang? Titik yang Jembatan Gandus mana Jembatan Gandus? Yang Gandus Jembatan ada Pulau di 50 Pak, STA 50. Mungkin Iya. kita bergeser ke sana Pak. Nah, Ini ya? ya ini Pak, ini jembatan Musi 5, ini posisinya ada di sini. Sedangkan kita tadi masuknya lewat sini di IC Rengas ini. Ini kondisinya, ya kondisinya masih seperti ini Pak. Ini bentuk konstruksi jembatannya Pak, memang seperti ini Pak. Kemarin yang kami sampaikan pada saat Iya, rapat katanya Pak. 19 balok itu mana maksudnya itu? Yang ini Pak, ini kan ada segmen-segmen Pak. Ini 1, 2, 3, ini kan baru 3, ini sampai 19, ini gabung ke sini. Dari sini ke sini. 10 hari satu itu? Iya, betul Pak. Ini dia? Bukan Pak, yang ini aja Pak. Kalau ini pendekatannya sebetulnya sudah selesai Pak. Ini kan secara total jembatan Musi yang itu sekitar 1,6 kilo Pak. Dari 1,6 kilo itu yang belum terselesaikan hanya 380 meter ini aja. Jadi jembatan utamanya saja. Ya ini sudah selesai. Nah ini 380 itu dari sini sampai sini. 380 meter. Kalau Ramasan sampai ini keluarnya di mana aslinya jalan ini? Tramasan Pak. Iya, yang ke sana, Ya. arah Lampung. Yang ke arah Jambi keluar. Ke arah Jambi itu ada lagi nanti interchange Betung Pak, sebetulnya. Terjun betul mana? Iya. Ini nggak tergambar Pak, karena sudah di luar lingkup kami Pak. Di kami itu keluarnya terakhir di IC Pangkalan Balai. Setelah IC Pangkalan Balai ada lagi di IC Betung. Artinya keluar dulu jalan umum ya? Iya, betul Pak. Nanti baru nyambung Betung Tempino. Oh enggak Pak, tapi jadi satu langsung, nyambung. Jadi sementara sebelum yang Betung Tempino Jambi selesai, kita hanya bisa keluar sampai di Pangkalan Balai. Sementara. Artinya yang nyambung ke Betung itu yang dari Tempino, bukan yang kita. Kita Pak, Jadi kapal Betungnya loh ya maksudnya. Saya maksud kapal Betung. Kapal Betung itu terakhir di Betung Pak kita Pak. Terakhirnya Kayu Agung, Palembang, Betung kita terakhir di Betung. Nah nanti Betung ada lanjutan Betajam, Betung, Tempino, Jambi. Yang sekarang sudah difungsikan itu yang Betung Jambi ya. Oh itu Bayong Mencir itu di Tempino. Ya. Itu memang kita sekarang posisi di sini kan. Di
Kalau ini ya, Jadi ini memang diperuntukkan untuk rest area. ya untuk rest area. Berarti untuk rest area minimal ada toilet ya. Ada Pak? Rumah ibadah. Ada. Itu musola sedang diproses Pak. Toilet sudah fungsional, sudah bisa dipakai. Belum. Depan area parkir ini. Parkirnya ini Pak, ada 60, ada nyampe 60 kendaraan. Ini yang masih 2-3 kilo ya. Ya, sudah ada jadi. Tapi karpet. Ini yang jalan kabupaten. Ya, itu Pak. Ini yang jalan kabupaten. Ini kalau fotonya ini seperti ini Pak. Biasanya ini. Ya, betul Pak. Ada. Kalau ini ya, Jadi ini memang diperuntukkan untuk rest area. ya untuk rest area. Berarti untuk rest area minimal ada toilet ya. Ada Pak? Rumah ibadah. Ada. Itu musola sedang diproses Pak. Toilet sudah fungsional, sudah bisa dipakai. Belum. Depan area parkir ini. Parkirnya ini Pak, ada 60, ada nyampe 60 kendaraan. Ini yang masih 2-3 kilo ya. Ya, sudah ada jadi. Tapi karpet. Baratnya 2 pekan ke depan. Maka seperti biasanya arus mudik dari Bakauheni yang akan melanjutkan perjalanan ke Sumsel, ke Jambi, dan ke Padang, dan selanjutnya ke utara. Selalu melalui, khususnya yang mau ke Jambi, itu melalui ruas Palembang Betung selama ini. Dan itu sangat sering terjadi kemacetan.
tidak lebaran, tidak mudik pun macet. Apalagi mudik ini di mana ekonomi sudah mulai membaik ini, tentu orang akan bersemangat untuk mudik. Apalagi dulu ada yang sempat belum mudik karena masih ada pembatasan waktu selesai COVID. Jadi pemerintah provinsi dan Kementerian PU serta Direktorat Lalu Lintas dan semua pihak termasuk penyelenggara jalan tol ini, Utama Karya, mempersiapkan alternatif, yakni untuk mencegah stuck atau macet yang luar biasa, maka ada jalur alternatif sepanjang 33 km berupa jalan tol yang difungsikan, meskipun belum diresmikan tapi difungsikan. Nah ini tentu sangat bermanfaat bagi para pemudik dan petugas juga memantaunya nggak begitu sulit dan juga fasilitasnya lengkap. Cuma ini dibuat one way saat arus mudik arah Palembang Betung yang keluar di Pulau Rimau itu arusnya ke utara, artinya jalan tol ini satu arus. Nanti ketika arus balik yang dari Jambi, arah Jambi itu masuk tol arah Palembang, itu satu arus. Dan ini kita cek rest areanya ya sudah representatif. Mungkin kalaupun kurang bisa ditambah-tambah pakai tenda nanti tempat orang. Mungkin saya ingatkan tadi masalah air bersih. Signal ternyata baik. Kalian buktikan ya signal baik ya. Tinggal kuotanya ada apa tidak kamu. Terus untuk jajanan mungkin perlu ditambah lagi kalau memang nanti kurang. Itu. Fungsi berapa, Pak? Dua ya, Amin 7. Itu orang tanggal 23 makan Amin 9 lah. Kita udah siap lah dari sekarang sudah HK, PU sudah kerja mempersiapkan ini, jangan sampai arus mudik ini terganggu. Yang jelas kan Amin 7 biasanya kendaraan berat itu sudah dilarang. Amin 7 ya? Amin 7 sudah clean, jadi artinya ini kendaraan pribadi dan penumpang. Yang 24 itu sudah clean, nggak ada kendaraan berat lagi. Inilah berupa servis dari pemerintah kepada pemudik, karena pemudik itu bukan orang Sumsel saja, bisa jadi orang Medan, orang Aceh, orang Riau yang lewat sini yang dari Jakarta, baik juga yang dari sana mau ke Jakarta, ke Jawa, kita layani dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Himbauannya Pak untuk para pemudik apa? Himbauan untuk para pemudik. Untuk pemudik ikuti arahan petugas, jangan nerobos, jangan nyerobot sehingga membuat macet arusnya. Dan saya kepada Disub, kepada PU, baik balai maupun dinas, kepada HK, saya minta rambu-rambu juga ditambah untuk agar lebih jelas lagi pengguna jalan ini. Ini pemirsa PAL TV, sekarang BC Kiki sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Herman Deru dan juga Bapak Haji Ciujang. Assalamualaikum Bapak, kabar? Masih semangat, masih puasanya hari ini ya Pak ya? Semangat. Semangat.
Jadi hari ini adalah peninjauan kita ke titik jalan tol ya. Menurut Bapak, cak mana ini Pak perkembangannya? Apa memang sudah siap untuk diberlakukan atau digunakan di arus mudik? Sebenarnya bukan semata-mata nak nyingok jalan tol baik, tapi kita nak memberikan servis terbaik kepada pemudik dan nanti pengguna arus balik. Maka salah satu alternatifnya adalah tol. Tol ini untuk jago-jago, jangan sampai di jalan nasional stuck, jangan sampai ada kejadian pecah Brexit. Ingat tak dulu Brexit yang membuat lalu lintas macet berjam-jam, BBM tidak ada, makanan tidak ada. Maka untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan instansi vertikal dan penyelenggara tol ini mempersiapkan dan mengantisipasi segala sesuatunya agar mudik ini menjadi kebahagiaan bukan musibah. Iya, kan sebelumnya memang program kerja yang digadang-gadang pada saat kampanye dulu adalah salah sikoknya adalah infrastruktur jalan. Yo. Apakah memang ini yang dikebut di 100 hari kerja pertama nih Pak? Iya, jalan tol ini benak di cepet-cepet ke. Tapi jalan tol ini sebenarnya tidak kata hambatan lagi. Duitnya ada ya Pak, mana nih? Ada. Duitnya ada. Pembebasan lahan aman. Ini Palembang betul ya? Tapi ada struktur bangunannya, jembatan itu yang harus dicor sikok-sikok. Ada 19 balok, itu 10 harinya sikok. 10 hari. Ya. Butuh waktu. Benar gitu Pak ya? Iya. 10 hari sikok balok itu. Jadi kalau itu tidak kati halangan setiap 10 hari, 190 hari. Nah maka kita sama-sama berani nargetkan dengan segala kekuatan ini, mudah-mudahan kemacetan Palembang Pangkalan Balai selama ini sudah pacak diobati, terjawab dan lancar setelah tol ini dibuka lebih kurang April 26. Arus mudik dari Bakauheni yang akan melanjutkan perjalanan ke Sumsel, ke Jambi, dan ke Padang, dan selanjutnya ke utara. Selalu melalui, khususnya yang mau ke Jambi, itu melalui ruas Palembang Betung lama ini. Dan itu sangat sering terjadi kemacetan. Tidak lebaran, tidak mudik pun macet. Ya. Okay. Kan sebelumnya memang program kerja yang digadang-gadang pada saat kampanye dulu adalah salah sikoknya adalah infrastruktur jalan. Yo. Apakah memang ini yang dikebut di 100 hari kerja pertama nih Pak? Iya, jalan tol ini benak di cepet-cepet ke. Tapi jalan tol ini sebenarnya tidak kata hambatan lagi. Duitnya ada ya Pak, mana nih? Ada Pak. Duitnya ada. Pembebasan lahan aman. Ini Palembang betul ya? Tapi ada struktur bangunannya, jembatan itu yang harus dicor sikok-sikok. Ada 19 balok, itu 10 harinya sikok. 10 hari. Ya. Butuh waktu. Benar gitu Pak ya? Iya. 10 hari sikok balok itu. Jadi kalau itu tidak kati halangan setiap 10 hari, 190 hari. Nah maka kita sama-sama berani nargetkan dengan segala kekuatan ini, mudah-mudahan kemacetan Palembang Pangkalan Balai selama ini sudah pacak diobati, terjawab dan lancar setelah tol ini dibuka lebih kurang April 26.
26. Itu sudah fasilitas lengkap berarti. Iyalah. Bukan seperti sekarang ya, masih ada yang Iya, beberapa belum dilengkapi. tol ya. nian. Kemudian kalau dari perkembangan yang lain untuk mengatasi tantangan-tantangan kepemimpinan Bapak sejauh ini, Pak. Secara umum tantangannya sama baik dengan yang dulu. Tapi ini kan ada tantangan yang tak pacak kita prediksi. Kalau SDM kurang baik, pacak kita perbaiki dengan pelatihan dan lain sebagainya. Kalau infrastruktur kurang baik, kita tingkat ke. Nah sekarang alam. Iya, bencana alam. Banjir di beberapa lokasi ya Pak ya. Ekstrim hujan, tak berhenti-berhenti. Denget lagi kita lah nak ngadepi musim panas yang karhutlah. Maka dibutuhkan kekompakan dengan masyarakat agar kita sama-sama menghadapi ini dengan mengantisipasi atau menghindari hal-hal yang menyebabkannya. Misal banjir, penyebabnya sampah, penggundulan hutan, itu dihindari. Terus kalau karhutlah, jangan main api, apalagi membakar lahan, sehingga itu bisa merugikan banyak orang, bahkan menjadi kecaman internasional. Termasuk banjir Bapak ya sekarang. Itulah banjir tadi, antisipasinya aliran sungai jangan tersumbat, terus hutan jangan digunduli, kalau gundul ditanam lagi, itu. Kemudian dalam 100 hari kerja pertama ini Bapak, sudah capaian apa sih program-program yang sudah dilakukan? Ya kita belum 100 hari, baru berapa hari. Sebenarnya sih aku setuju dikatakan ada program 100 hari, tapi sebenarnya kepala daerah, wakil kepala daerah itu kerjanya 365 hari kali 5. Jadi tak pacak dipenggal per 100, tapi itu opini yang begitu ya kita meloi. Contoh, kita bedah rumah tadinya 100 hari ini kita nak bedah 1000 rumah. Ternyata kawan-kawan, para bupati, wali kota ingin juga melok 2.500 targetnya. Jadi ada kenaikan, misalnya layanan internet misalnya kan, tahun ini 100 hari ini harus kita tambah dari blank spot berapa desa, kita minimal 50%-nya kita atasi blank spotnya. Itu yang salah satu. Nah, upaya untuk pemerataan ini Bapak sudah dilakukan apa baik ini Pak? Upaya kegotong royongan, jadi kekompakan antara semua pihak dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ini kekompakan itu penting, dan yang paling penting adalah kompak di dalam. Gubernur dengan wakil gubernur kompak. Nah itu, ya, kalau tidak kompak. Jadi ini salah satu upaya nih. Jadi infrastruktur jalan ini salah satu upaya untuk pemerataan gitu Pak? Iya, konektivitas istilah aku. Dari dulu aku ngomong konektivitas. Kita harapkan dari desa ke desa tersambung. Dari desa ke kecamatan tersambung. Kecamatan ke kecamatan tersambung. Kecamatan ke kabupaten tersambung. Kabupaten ke kabupaten, kabupaten ke provinsi itu tersambung. Dan alhamdulillah 5 tahun kemarin, meskipun belum sempurna, kita sudah tidak ada lagi yang tidak terkoneksi. Baik darat, air, apalagi udara. Iya, artinya capaian sudah hampir terpenuhi. Yo. Ada PR lagi nggak kira-kira ini Pak? Masih ada PR-nya? PR-nya, kita berupaya kalau pajak semua masyarakat ini sejahtera. Artinya kita harus tetap getol meskipun kemiskinan sudah mulai berguyur turun. Kalau pajak mana kemiskinan ini betul-betul hilang di muka bumi Sumsel ini. Sedikit lagi Pak ya, ini mengenai sebentar lagi Lebaran. Ini bagaimana ini daya saing oleh masyarakat sendiri? Ekonomi kan sedikit mengalami penurunan pada masa corona dan lain sebagainya. Bukan penurunan ekonomi itu, tapi dikhawatirkan harga melambung.
harga melambung ini antara tidak imbangnya demand dan supply. Artinya kebutuhan sayur, kebutuhan daging bulan puasa ini meningkat. Telur. Nah, inilah supply-nya juga harus kita selalu pantau untuk selalu tersedia. Sehingga tidak kate uang berani untuk nimbun-nimbun barangnya. Itulah yang membuat kadang-kadang kelangkaan dan mengakibatkan rego naik. Kalau pedagang yang mak itu tugas dari Satgas Pangan yang akan menindaknya. Lantas pada masyarakat, tidak usah panik. Istilahnya panik buying, tidak usah nak beli borong-borong. Tetap pemerintah akan bertanggung jawab untuk semua bahan pokok itu selalu tersedia. Oke, ketersediaan pangan dan lain sebagainya, kebutuhan ekonomi serta transportasi sudah diatasi. Ada lagi nggak nih Pak yang menjadi perhatian menjelang Lebaran ini? Oh, khusus Lebaran ya? Jadi Lebaran, tak Lebaran, aku ingin kebahagiaannya sama masyarakat Sumsel ini. Selalu senang dan happy. Ya. Oke? Ada pesan dulu Pak, terakhir Pak untuk pemirsa PAL TV. Dulur-dulur galau sesumsel. Kompak-kompak ya. Ingat aku dengan Pak Cik Ujang. HDCU, kompak terus. Supaya warganya nyaman dan ngadepi Lebaran ini dengan ketupat beraneka ragam kawannya. Jangan tak ngundang kami, tapi kami juga ngundang yang nak main ke rumah. Telah. Nyala bang. Terima kasih banyak Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Iya. Dan pemirsa, perjalanan kami mengikuti tinjauan Gubernur Sumatera Selatan ke Tol Palembang Betung sudah selesai. Kami sudah balik lagi ke Gria Agung. Alhamdulillah sudah menyaksikan secara langsung Cak Mano nih perkembangan dari kesiapan tol untuk persiapan arus mudik Lebaran. Nah, ini juga berarti Halo Palembang sudah selesai dan Bicek Kiki Sendang Nian sudah ngerewangi pemirsa PAL TV. Jangan lupa saksikan terus Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 dan cuma di PAL TV memang punya kita. Aku Bicek Kiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.